Baca sejarah. Sultan Agung dikenal sebagai raja paling sukses dalam sejarah Mataram. Keberaniannya melawan VOC menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk tidak tunduk pada VOC. Namun, siapa sangka di balik nama besarnya, dia mempunyai putra mahkota yang juga memiliki nama besar. Bukan sebagai pemimpin yang arif seperti dirinya, melainkan pemimpin yang kejam dan psikopat. Dia bernama Amangkurat I. Bagaimana kelanjutan kisah raja yang hobi mengkoleksi perempuan ini? Berikut 5 fakta memalukan tentang Amangkurat I. Fakta 1. Asal-usul dan terlibat skandal dengan istri panglima perang ayahnya. Lahir dengan nama Raden Mas Saidin pada tahun 1613. Amangkurat I terkenal suka melawan orang tuanya sejak kecil. Sebagai raja sekaligus ulama, tentu Sultan Agung berharap banyak pada putra mahkotanya ini untuk meneruskan perjuangan dalam tata kelola pemerintahan maupun agama. Sultan Agung menginginkan putranya untuk mondok dan memperdalam ilmu agama. Namun, Raden Mas Saidin selalu menolak perintah ayahnya tersebut. Ia lebih memilih hidup sebagai pribadi yang dimanja dan berkeliling desa dengan kereta kencana tiap sore, hanya untuk melihat gadis-gadis desa. Ketika Raden Mas Saidin merasa tertarik dengan gadis tertentu, tidak peduli dari kelas manapun dia berasal, ia tak segan memerintahkan pengawalnya guna menangkap gadis tersebut dan melecehkannya. Ada juga cerita ketika Raden Mas Saidin merebut istri seorang dalang di tengah pertunjukan wayang, melecehkannya dan bahkan membunuh sang dalang yang berupaya melindungi istrinya dari cut patkainya Mataram ini. Sampai akhirnya skandal terbesarnya terbongkar ketika Raden Mas Saidin kedapatan melakukan hubungan terlarang dengan istri Temenggung Wiraguna. Bahkan tanpa malu, ia membawa lari istri komandan terbaik Sultan Agung ini. Padahal saat itu usianya masih 18 tahun. Kejadian ini memicu kemarahan adiknya, Mas Alit, dan berita ini pun tersebar luas sampai ke telinga ayahnya. Mendengar berita memalukan itu, Sultan Agung pun murka, lalu mengalihkan jabatan putra mahkota kepada adik Raden Mas Saidin, Mas Alit. Hingga akhirnya Sultan Agung memondokkan Raden Mas Saidin sebagai bentuk hukuman, introspeksi diri, dan untuk memperbaiki nama baik Mataram. Fakta 2. Bergelar Amangkurat I dan menjadi sahabat VOC. 10 tahun setelah Sultan Agung wafat, terjadi konspirasi di antara para permaisuri yang menyebabkan Mas Alit tidak menjadi raja menggantikan Sultan Agung. Malahan dipanggillah kembali Raden Mas Saidin yang saat itu sedang mondok. Sesampainya di Mataram, ia langsung dinobatkan sebagai raja dengan gelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau disingkat Amangkurat I. Dalam bahasa Jawa, kata amangku berarti memangku dan rat berarti bumi. Dengan demikian, gelar Amangkurat dapat diartikan sebagai memangku bumi. Pada tahun pertamanya berkuasa, tidak seperti ayahnya yang getol melawan VOC, Amangkurat justru bersahabat dengan mereka. Hal ini dibuktikan lewat penandatanganan perjanjian damai yang memuat 6 pasal. Salah satu pasal menyatakan bahwa VOC wajib memberikan barang-barang mewah seperti kuda Persia dan keperluan raja yang lainnya. Permintaan tersebut bahkan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah VOC harus menanggung biaya sekitar 60.000 golden untuk hadiah-hadiah tersebut sebagai timbal balik. Pemerintahan VOC menerima pasukan beras dan kayu gratis dari Mataram yang diserahkan melalui penduduk pesisir atas perintah Mangkurat. Hal ini tentu memberatkan rakyat yang menyebabkan kelaparan terjadi di mana-mana. Fakta 3. Raja paranoid dan pembalas dendam. Setelah bekerja sama dengan VOC, Amangkurat I sadar bahwa dirinya tidak disukai di lingkungan istana. Karena paranoid, dia akhirnya memutuskan untuk memindahkan istana dari Keraton Karta dan memindahkannya ke istana baru di Keraton Pleret. Pemindahan istana melibatkan 300.000 rakyat yang disuruh kerja paksa sampai mati. Karena selain tidak dibayar, ladang-ladang mereka banyak tidak terurus. Saking paranoidnya,
Berbeda dengan kebanyakan istana Jawa yang dibangun dari kayu, istana Pleret ini dibangun dari batu setebal 3 lapis dan setinggi 6 meter. Amangkurat rupanya masih memendam dendam terhadap Wiraguna, karena gara-gara Wiraguna ia dipaksa mondok oleh ayahnya, bahkan dicopot dari gelar putra mahkota. Maka ia menggunakan siasat licik untuk membunuh Wiraguna. Ia memanggil Wiraguna ke istana dan memerintahkan Wiraguna untuk pergi ke daerah Tapal Kuda guna mengusir kerajaan Blambangan dari Jawa. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Wiraguna. Dan benar, di tengah perjalanan Wiraguna kemudian dibunuh oleh pasukan Mataram Suruhan Amangkurat I. Tidak hanya Wiraguna, keluarga dan pendukungnya yang tidak tahu apapun dibunuh pula. Sungguh raja yang membanggongkan. Fakta 4. Tragedi pembantaian para ulama di alun-alun. Adik Amangkurat, Mas Alit, yang melihat rekannya dibunuh tentu tidak terima dengan perlakuan sewenang-wenang kakaknya tersebut. Ia memutuskan melakukan pemberontakan. Namun kurang persiapan, rencana penyerangannya ke keraton Pleret telah terdengar sebelumnya oleh Amangkurat dari mata-mata kepercayaannya. Akibatnya, serangannya dapat ditumpas dengan mudah, dan Mas Alit terbunuh dalam peristiwa itu. Tidak sampai di situ, dendamnya kini ia arahkan kepada para ulama. Amangkurat merasa bahwa para ulama inilah yang membuat ayahnya memondokkan dirinya. Maka dengan dalih memberi undangan, ia memerintahkan keempat pembesar keraton kepercayaannya, Pangeran Arya, Tumenggung Naitawaranawa, Temung Surananta, dan Ngabe Wiranata untuk mendata semua ulama Mataram beserta keluarganya. Setelah semua persiapan selesai, tragedi memilukan sekaligus bejat dimulai. Seluruh ulama beserta keluarganya yang telah tercatat terlatih oleh orang suruhan Amangkurat diseret paksa dari rumah mereka menuju alun-alun kota Pleret dan dieksekusi secara membabi buta. Tak peduli laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun muda, tua maupun bayi. Menurut laporan Ritschkoff van Gons, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang tewas dalam waktu tak kurang dari 30 menit saja. Selanjutnya, orang-orang istana juga dieksekusi oleh Amangkurat. Bahkan untuk menyembunyikan kebejatannya, ia berpura-pura marah atas peristiwa ini dan menuduh keempat orang kepercayaannya tersebut sebagai aktor di balik terbunuhnya para ulama. Lalu, memerintahkan mereka segera dieksekusi tanpa ampun. Hal ini dilakukan karena Amangkurat I merasa pengaruh Mas Alit, adiknya masih besar dan lebih disukai para ulama dibandingkan dirinya. Fakta 5. Pemberontakan Trunojoyo dan terbakarnya keraton Pleret. Pemerintahan kejam Amangkurat I membuat banyak daerah taklukan ayahnya Sultan Agung berupaya melepaskan diri dari Mataram. Bahkan puncaknya seorang pangeran dari Madura yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Mataram, Raden Trunojoyo, memberontak. Pemberontakan ini banyak mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak yang muak dengan pemerintahan Amangkurat I, dibantu oleh ribuan pasukan berkuda dari Madura dan daerah sekitarnya. Pemberontakan ini berhasil menjebol benteng Kesultanan Mataram, bahkan resmi menduduki istana Pleret pada tahun 1677. Dalam Babat diceritakan secara rinci tentang perebutan istana Pleret. Babat mencatat bahwa keraton tersebut terbakar hebat dan hancur lebur oleh serangan ganas Trunojoyo. Merasa tak mampu menahan gempuran Trunojoyo dan pasukannya, Amangkurat I akhirnya melarikan diri dari Kedaton. Dalam pelariannya ke pantai utara, Amangkurat I berangkat bersama putra sulungnya untuk meminta perlindungan VOC. Namun dalam perjalanannya ia jatuh sakit. Menyadari ajalnya semakin dekat, ia berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di dekat gurunya. Kini lokasi pemakamannya dikenal sebagai makam Pesarian di Adiwirna, Tegal. Wafatnya Amangkurat I menandai berakhirnya masa kekuasaannya selama 32 tahun di Mataram. Masa pemerintahnya tercatat banyak memunculkan ketakutan dan penuh bau anyir darah. Menurut sahabat kasar, apa penyebab watak Amangkurat I jauh berbeda dibanding ayahnya Sultan Agung yang terkenal bijak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.